Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan di hari Senin yang berbahagia ini anak-anakku semua tetap dalam keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kedua ini, ada baiknya kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan langkah perjuangan kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini Allah permudah dan menjadikan pembelajaran hari ini pembelajaran yang lebih bermakna bagi kehidupan kalian semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Oke, anak-anakku semua, pembelajaran hari ini tujuannya adalah setelah kalian kemarin di pembelajaran 1 sudah melakukan wawancara, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian melakukan wawancara dengan orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang keenam, setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Anak-anakku semua, apakah kalian masih ingat dengan tugas mewawancarai orang tua pada pertemuan pertama yang kemarin? Alhamdulillah kalau masih ingat. Lalu silakan kalian gunakan informasi yang sudah kamu terima, kamu peroleh untuk menuliskan cerita tentang perkembangan dirimu. Ya. Cerita tentang perkembangan dirimu sejak masa bayi sampai saat ini. Ya. Oke, bagaimana anak-anakku semua? Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu yang sudah diceritakan oleh kedua orang tuamu? Ya, mudah-mudahan ceritanya semakin menambah semangat kalian tentang kehidupan kalian. Bagaimana tumbuh dan kembangnya kalian diceritakan sepenuhnya oleh kedua orang tua kalian. Tentunya tumbuh dan kembangnya kalian itu pasti dengan penuh rasa kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kamu, dan juga tak lupa kedua orang tua kamu memberikan makanan yang bergizi dan sehat. Nah, anak-anakku semua, apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak, berjalan, berbicara, dan berlari? Mudah-mudahan orang tua kamu mampu menceritakan ini secara detail sehingga kamu akan memperoleh informasi secara lengkap tentang perkembangan kamu. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ya. Di halaman berikutnya, di Ayo Mencoba, anak-anakku silahkan kalian coba terapkan di rumah nanti tentang berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan temanmu. Ya. Kegiatan ini untuk melihat kekuatan yang kamu miliki tentang otot-otot dan tulang kamu. Bagaimana kekuatan dari otot dan tulang kamu? Ya, ini pernah kamu lakukan ketika kamu bayi, kamu belum bisa berjalan, kamu punya kekuatan untuk merangkak dari satu tempat ke tempat yang lain.
Nah, caranya bagaimana anak-anak? Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Kalian buat garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start, lalu kalian bersiap perjalanan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Dan setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Dan keempat, siswa yang paling cepat sampai ke garis start adalah pemenang dari kegiatan hari. Oke, mudah bukan anak-anak? Di kegiatan ini kalian akan dilihat kemampuan, kekuatan ketika berjalan merangkak dan berlari. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Tahukah kalian, selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan dan kita wajib mensyukurinya. Ya, kita lihat ada badannya yang kecil, ya mungkin tulangnya kecil dan kekuatan ototnya bisa kecil, bisa sedang dan juga kuat. Ya, setiap orang punya perbedaan-perbedaan antara kekuatan tulang dengan kekuatan ototnya dari proses perbedaan pertumbuhan tulang dan ototnya. Anak-anakku semua, kita perlu menghargai perbedaan perubahan tinggi dan berat badan manusia yang berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mungkin kalian bisa melakukan perbandingan dengan teman-teman di kelas kamu, walaupun mereka punya usia yang sama dengan kalian, ya, tapi ada yang berbadannya besar dan ada juga yang berbadannya kecil. Ada yang berbadannya kekar, kuat, tapi ada juga yang berbadannya kelihatan seperti orang yang lemah. Itu menunjukkan bahwa setiap kalian punya perbedaan antara tingginya, berat badannya, serta kekuatan yang dimiliki juga berbeda-beda. Nanti akan kita bisa lihat dari kemampuan, misalkan kemampuan di kegiatan olahraga. Siapa yang punya kekuatan otot yang kuat, mungkin dia lebih aktif kegiatan olahraganya. Anak-anakku semua, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Ya. Makanan tentu hal yang paling utama yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu kebiasaan berolahraga. Ya, orang yang terlalu banyak makan, kalau dia tidak diiringi dengan kebiasaan berolahraga, maka tubuhnya akan menjadi terlalu gemuk. Selain itu, faktor yang lain juga ditentukan oleh orang tua. Kebiasaan orang tua itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anakku semua, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Dan perbedaan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang kita miliki. Jangan sampai perbedaan yang kita miliki lalu menjadikan kita saling membandingkan satu makhluk dengan makhluk yang lain. Yang ujung-ujungnya nanti akan terjadilah hal-hal yang memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai umat manusia di negeri ini, di Indonesia ini, khususnya di SDN yang kita naungi. Nah, anak-anakku, tuliskan nanti sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Misalkan, ya, di gambar pertama kamu lihat ada anak yang mengalami kesulitan mengambil sesuatu di atas teman. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang lebih tinggi. Kalau kamu mendapati hal seperti ini atau melihat hal seperti ini,
Bagaimana sikap yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan cuek saja membiarkan teman kamu ini berusaha keras untuk mengambil benda yang ada di atas lemari atau di ketinggian, atau kamu membantu teman kamu? Ya, silakan nanti kamu berpikir kira-kira apa yang sebaiknya kamu lakukan. Apakah kamu membiarkan saja dia berusaha terus, atau kamu membantu dengan cara bermacam-macam, ya. Yang penting mempermudah temannya dalam mengambil benda yang lebih tinggi. Mungkin kamu lebih tahu bagaimana caranya untuk membantu teman kamu. Oke, di gambar yang kedua, kamu lihat ada teman kamu yang kesulitan membawa barang bawaan. Atau misalkan ada bapak atau ibu guru kamu di sekolah terlihat kesulitan membawa barang bawaan, tas atau buku-buku pelajaran kamu atau buku-buku catatan kamu yang hasil pemeriksaan guru-guru kamu. Ya. Bagaimana sikap yang kamu lakukan melihat hal seperti ini, seperti gambar ini? Apakah kamu akan cuek saja, atau kamu membantu orang yang ada di gambar ini, atau bapak ibu guru kamu atau orang tua kamu yang sedang kesulitan karena terlalu banyak membawa barang bawaan? Ya, silakan nanti kalian utarakan di lembar tugas yang akan Bapak berikan. Lalu di gambar yang ketiga, kamu melihat ada temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Bagaimana sikap kamu tentang teman kamu yang agak kesulitan tuh mengikuti gerakan tari? Mungkin dia terlalu lambat, atau terlalu kaku, atau dia kurang bisa mengikuti gerakan yang sudah diajarkan oleh pelatih tari. Bagaimana sikap kamu? Apakah kamu akan mendiamkan saja, atau menertawakannya, atau membimbing teman kamu, mengajarkannya bagaimana gerakan tari yang benar? Ya, silakan nanti kamu utarakan. Anak-anakku, sikap saling menghormati antar sesama termasuk dalam pengamalan sila kedua di Pancasila. Ya, yaitu apa anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil tidak memihak ke satu manapun, hanya memihak pada kebenaran, dan beradab, punya perilaku yang baik, punya pola pikir yang baik, punya sikap yang baik. Ini lambang dari sila kedua di Pancasila, rantai. Ya, lambang rantai ini menyatakan kekokohan sikap manusia untuk mampu bersikap adil dan beradab terhadap manusia yang lainnya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol dari sila kedua Pancasila ini adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ini makna dari simbol rantai ini, ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Itu adalah makna dari simbol rantai yang ada di sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.